warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurmeli Satami dengan NIM 200902501019 dari kelas B jurusan Pendidikan Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi dan regresi linear sederhana dengan SPSS. Korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel. Arah korelasi. Arah korelasi menunjukkan pola gerakan variabel Y terhadap gerakan variabel X. Terdapat 3 arah korelasi, yaitu 1. Positive correlation, 2. Negative correlation, 3. Nihil correlation. Koefisiensi korelasi. Keefisienan korelasi sering dilambangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi dinyatakan dengan bilangan bergerak antara 0 sampai dengan lebih dari 1 atau 0 sampai min 1. Notasi positif atau negatif menunjukkan arah hubungan antara kedua variabel. Notasi positif berarti hubungan antara kedua variabel searah atau positive correlation. Jika variabel satu naik, maka variabel yang lain juga naik. Notasi negatif berarti kedua variabel berhubungan terbalik. Artinya, kenaikan satu variabel akan dibarengi dengan penurunan variabel lainnya. Jika nilai R lebih dari 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear positif, yaitu semakin besar nilai variabel X, makin besar pula nilai variabel Y, atau semakin kecil nilai variabel X, maka makin kecil pula nilai variabel Y. Jika nilai R kurang dari 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear negatif, yaitu makin besar nilai variabel X, makin kecil nilai variabel Y, atau makin kecil nilai variabel X, maka makin besar pula nilai variabel Y. Jika nilai R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y. Jika nilai R sama dengan 1 atau R sama dengan min 1, maka dapat dikatakan telah terjadi hubungan linear sempurna berupa garis lurus. Sedangkan untuk R yang makin mengarah ke arah angka 0, maka garis makin tidak lurus. Korelasi produk momen. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk jenis statistik parametrik. Beberapa asumsi yang digunakan apabila dilakukan analisis korelasi produk, momen, atau korelasi Pearson antara lain: 1. Distribusi nilai variabel berdistribusi normal atau mendekati normal. 2. Dua variabel yang akan dicari korelasinya adalah variabel kontinu yang bersifat rasional atau minimal bersifat interval. 3. Hubungan dari kedua variabel yang akan dikorelasikan adalah linear. Langkah-langkah penggunaan SPSS yaitu: 1. Enterilah data ke lembar kerja SPSS. 2. Klik analis, korelat, beri variat. Pindahkan variabel ke kolom variables pada correlation, coefficient, dan pilih Pearson. Test of significant, pilih to tail. Aktifkan flag significant correlation. Ini berguna untuk menampilkan tanda apabila hasil signifikan. 3. Klik option. Aktifkan pilihan means and standard deviations. 4. Klik continue. Oke. Korelasi Rank-Spearman. Metode ini mengukur keeratan hubungan berdasarkan ranking dari masing-masing data, sehingga disebut rank correlation coefficient. Sebelum dianalisis terlebih dahulu, data disusun berdasarkan ranking terhadap data lain. Cara penyelesaian dengan SPSS: 1. Enterilah data ke lembar kerja SPSS. 2. Klik analis, korelas, beri variat. 3. Pindahkan variabel tinggi dan daun ke kolom variabel pada correlation coefficient, pilih
Spearman. 4. Oke. Regresi. Analisis regresi menjadi sangat terkenal dan banyak digunakan karena ada beberapa yang istimewa di dalam analisis regresi. Antaranya, di dalam analisis regresi sudah termasuk analisis korelasi antara variabel independen X yang juga disebut faktor-faktor penyebab dengan variabel dependen Y. Selanjutnya, dengan persamaan regresi yang didapat, kita bisa membuat peramalan apa yang akan terjadi dengan Y apabila terjadi perubahan pada X. Sebaliknya, jika menginginkan nilai Y tertentu, kita dapat mengestimasi seberapa besar faktor-faktor X yang akan diubah untuk mewujudkan tujuan kita. Asumsi dalam regresi. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi adalah: 1. Variabel random diasumsikan independen terhadap X. Artinya bahwa nilai kovarian adalah 0 adalah antara variabel independen dan tingkat kesalahan yang berhubungan untuk tiap pengamatan. 2. Variasi random diasumsikan terdistribusi secara normal. Artinya bahwa untuk masing-masing variabel independen, kesalahan dari prediksi diasumsikan sebagai distribusi normal. 3. Variabel random diasumsikan memiliki varian yang terbatas. 4. Rata-rata variabel random sama dengan 0. 5. Kesalahan prediksi terhadap X tidak tergantung dari masing-masing variabel X. 6. Variabel-variabel independen tidak saling berkorelasi. 7. Jumlah data harus lebih besar dari jumlah variabel. Regresi linear sederhana. Disebut regresi linear sederhana karena analisis ini hanya berkaitan dengan dua variabel saja, atau satu disebut variabel independen atau variabel bebas, biasanya diberi notasi X, sedangkan variabel satunya disebut dengan variabel dependen atau variabel bergantung, biasanya diberi notasi Y. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E, yang dimana Y merupakan variabel bergantung, X sama dengan sebagai variabel bebas, A sama dengan sebagai konstanta regresi, B sama dengan sebagai slope atau kemiringan garis regresi, dan E sama dengan error. Cara penyelesaian dengan cara SPSS. 1. Entrilah data ke lembar kerja SPSS. 2. Klik variabel view di pojok kiri bawah. 3. Pada kolom name isikan sesuai dengan nama variabelnya. Variabel pertama diberi nama salinitas dan variabel kedua diberi nama produksi. 4. Klik analis regression linear. 5. Pindahkan variabel salinitas sebagai variabel bebas ke kolom independen S dan variabel produksi sebagai variabel tergantung ke kolom dependen. 6. Klik menu statistik, tandai estimatis, confidence interval, model fits, dan deskriptif. Kemudian klik continue. Pada kotak regression coefficient terdapat beberapa item yaitu: 1. Estimates berguna untuk memperkirakan hasil analisis regresi. Jika pilihan ini tidak diaktifkan, koefisien regresi tidak akan ditampilkan sehingga kita sulit membuat persamaan regresinya. 2. Confidence interval merupakan interval taraf kepercayaan dari persamaan regresi yang didapat. Pada interval kepercayaan akan ditampilkan lower band atau upper band kurva normal. 3. Koefisiensi matriks akan menampilkan matriks varian atau kovarian. 4. Model fit akan menampilkan analisis regresi yang disertakan analisis varian atau uji F regresi. Uji ini berguna untuk mengetahui semua variabel independen atau variabel bebas
yang berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel bergantung. 7. As probability of F digunakan untuk menentukan taraf kesalahan beberapa variabel independen yang akan dikeluarkan dari persamaan, dan taraf kesalahan beberapa variabel ini independen yang akan dimasukkan dalam persamaan. Pada kondisi default, variabel independen akan masuk dalam persamaan jika kesalahannya kurang dari 5% dan dikeluarkan jika lebih dari 10%. Itulah tadi hasil dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.